Kali ini saya buat podcast baru yaitu Gairah Hidup episode pertama dengan judul Kalahin Rasa Gak Percaya Diri, Tips Buat Genjet dan Semua Umur. Kenalin, aku Rodia Sihotang dan di episode ini, episode perdana ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin pernah dirasain semua orang. Apa sih itu? Yaitu adalah rendah diri. Kalau rendah diri ini beda ya sama rendah hati. Bisa dong dibedain ya. Tahu nggak sih, menurut penelitian, 7 dari 10 anak muda di Indonesia, yaitu di usia 15 sampai 25 tahun, sering ngerasa nggak cukup, kurang cantik, kurang pinter, atau bahkan minder sama pencapaian orang lain. Orang lain itu loh. Nah, di episode ini kita bakal kupas sampai tuntas. Yang pertama itu, kenapa sih kita gampang banget ngerasa less than gitu? Terus gimana cara ngubah self-talk negatif jadi kekuatan? Dan tips gitu bisa kamu move dari insecurity. Oke, simak sampai akhir ya guys. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah apa sih itu rendah diri? Pernah gak sih kamu scroll Instagram terus lihat temanmu, contoh dia ada pencapaiannya gini ya, sekarang kan ada musim-musim PTN gitu. Terus kamu lihat teman kamu itu masuk perguruan tinggi negeri yang top lah, sementara kamu gak masuk gitu. Terus kamu langsung ngerasa, hidupku kok gini ya. Atau pas presentasi di kelas suara kamu gemetar karena takut dikatain gak pintar. Itu tandanya kita lagi terjebak dalam rasa rendah diri. Tapi tahu gak sih, rendah diri itu sebenarnya bukan kelemahan, tapi alarm dari pikiran kita yang butuh direset. Gini loh, kayak HP itu kan butuh direset juga. Nah gitu juga itu juga butuh kita reset ternyata. Masalahnya, kita tuh sering bandingin diri sama standar orang lain. Padahal setiap orang punya timeline yang berbeda. Kuncinya ya sadari bahwa perasaan ini cuma sementara dan kita bisa kontrol itu. Nah, setelah kita tahu kalau rendah diri itu sebenarnya bukan kelemahan, bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana sih cara mengelola rendah diri ini? Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Ini ada 4 untuk anti minder ala Genjetnya. Yang pertama itu ganti aku gak bisa jadi aku belajar gitu. Contohnya nih, daripada bilang aku gak bisa public speaking, coba bilang gini, aku lagi belajar biar percaya diri di depan umum. Kalimat ini bikin otak kita switch mode dari fixed mindset ke growth mindset. Tahu gak sih? Terus bikin daftar kemenangan kecil. Contoh nih, tulis hal-hal sepele yang berhasil kamu lakukan hari ini. Kayak aku berani ngobrol sama apa ya, atau aku berhasil ngerjain tugas tepat waktu. Ini bakal ngingetin kamu bahwa progres itu lebih penting dari perfection. Nah, yang ketiga, unfollow toxicity. Kalau akun media sosial kamu bikin ngerasa kamu insecure, unfollow atau mute aja. Ganti dengan konten yang bikin kamu termotivasi, kayak podcast aku ini dong kan. Terus yang keempat itu adalah compassion. Artinya itu perlakukan diri kamu itu seperti sahabat, bukan musuh. Nah, bagaimana sih kalau sahabat? Bayangin deh kalau diri kamu itu sahabat kamu. Jadi kalau sahabatmu lagi sedih karena minder, apa yang kamu lakukan? Nah, perlakukan dirimu dengan kebaikan yang sama. Gini aja bilang, gak apa-apa kok gagal, yang penting udah mencoba gitu. Coba jadi kamu itu seakan-akan berbicara dengan diri kamu sendiri. Oke, yang contoh nih, aku ada sebuah cerita dari teman aku. Katanya dia gini loh, dulu aku selalu takut nyanyi di depan orang karena suaraku dianggap aneh. Tapi sejak aku ikut komunitas musik kampus, pelan-pelan aku belajar
Sekarang aku malah jadi vokalis band. Nah, ini satu kelas aku ya. Nah, dari sini kita belajar rendah diri bisa jadi bahan bakar. Tahu gak sih? Rendah diri bisa jadi bahan bakar. Asal kita berani take action. Nah, gini nih, kalau saya ada pertanyaan nih sama kamu. Kalau kamu jadi insecure, apa yang biasanya kamu lakukan? Yang pertama itu menghindar kah? Overthinking. Yang kedua, overthinking sampai begadang. Yang C, cari distraksi, nonton drakor atau main game. Atau yang keempat nih, ngobrol ke teman atau keluarga. Coba. Yang pertama itu menghindar, kedua overthinking sampai begadang. Kemudian ada cari distraksi atau nonton drakor, main game. Yang keempat itu ngobrol ke teman atau keluarga. Coba nih renungin dulu, kalau kamu lagi insecure, apa yang biasanya kamu lakukan? Apapun jawabannya, jadi udah nih jawab pasti ya. Apapun jawaban kamu itu, ingat, gak ada yang salah. Kamu pilih menghindar kah, overthinking sampai begadang kah, cari distraksi atau ngobrol ke teman atau keluarga, itu gak ada yang salah. Yang penting itu kita recognize perasaan itu dan cari cara sehat buat ngatasinnya. Udah. Jadi untuk semua pendengar aku, kayaknya ini banyakan Gen Z nanti ya. Rendah diri itu sebenarnya bukan identitas, tapi emosi sementara. Tahu kan emosional kita itu. Emosional itu berarti sementara, bisa aja berubah-ubah, yang bisa kita kelola. Jadi kita harus bisa mengelola itu mulai dari hari ini. Coba praktikin deh 1 tips dari episode ini dan lihat bedanya. Oh iya, kalau kamu punya cerita atau pertanyaan, DM akun Instagram aku @roydeshihotang atau komen di platform podcast ini aja. Siapa tahu ceritamu bakal dibahas di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, kasih bintang 5 dan share ke teman-teman kamu yang perlu dengerin ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih teman-teman.